pemilu itu harus pakai sistem proporsional, terbuka atau tertutup. Misalnya ya, ini contoh saja. Ya, jenengan sebagai anggota DPR, kebetulan jenengan ini Muslim, ya. Anggota fraksi PKB atau P3. Lalu ada perdebatan soal pemilu Indonesia besok ini apakah harus menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, dalam perdebatan di parlemen itu, jadi begini, ini kita berbicara mengenai relevansi masing-masing sumber pengetahuan 6 tadi itu. Sumber pengetahuan hissiyat dan akliyat itu berguna untuk semua orang. Sumber pengetahuan yang mutawatir itu tidak berguna bagi orang yang orang itu ya belum mendengar berita tersebut. Jadi misalnya contohnya ya, kemarin kan saya contohkan mutawatir itu contohnya kalau jenengan ada orang ya tinggal di pelosok kampung, nggak pernah ke Jakarta, oke, nggak pernah ke Jakarta dan nggak pernah mendengar berita tentang Jakarta, tidak pernah nonton televisi, ya ini pengandaian saja, meskipun dalam keadaan sekarang ini kayaknya ya susah ya mengandaikan adanya orang seperti itu. Apalagi di Jawa. Mungkin kalau di pulau-pulau terluar di Indonesia mungkin ya bisa itu ya. Jadi andaikan saja ada orang begitu desonya, nggak pernah mendengar nama Jakarta. Lalu dia ini mendapatkan kabar dari tetangga-tetangganya yang pulang mudik. Dan tetangganya ini banyak sekali, ya. Mereka mengabarkan ada kota namanya Jakarta. Oke. Nah, orang ini karena mendengar berita ini dari banyak sumber, dia berkesimpulan, oh, tidak mungkin bohong orang ini mengabarkan adanya kota Jakarta itu. Lalu dia berkesimpulan Jakarta itu ada. Ada kota namanya Jakarta. Itu namanya premis ya. Ada kota bernama Jakarta. Itu namanya premis. Itu statement. Ya. Ada kota bernama Jakarta. Nah, statement seperti ini hanya berguna bagi orang yang mendengar berita adanya Jakarta. Kalau jenengan berhadapan dengan orang yang tidak pernah mendengar kota Jakarta sama sekali, terus sampean mengatakan kepada orang itu, ada kota bernama Jakarta. Itu statement ini nggak ada gunanya sama sekali. Makanya kalau ada ini contohnya ya, kalau ada orang datang dari tempat yang jauh, ya nggak pernah dengar namanya Kanjeng Nabi, nggak pernah mendengar namanya Kanjeng Nabi, lalu sampean mengatakan kepada orang itu, ada Nabi namanya Muhammad. Terus orang itu bertanya, buktinya apa? Buktinya karena ada kabar yang bertubi-tubi yang kita percaya tentang adanya Muhammad sebagai Nabi, yang nggak mungkin bohong. Nah, statement seperti ini tidak berguna bagi orang itu, karena bagi orang tersebut kabar mengenai adanya Kanjeng Nabi Muhammad itu belum mutawatir, dia nggak pernah dengar sama sekali. Jadi sumber pengetahuan berupa berita mutawatir itu hanya relevan bagi orang yang dia percaya berita itu mutawatir. Kalau tidak ya nggak ada gunanya. Ya. Jadi dengan kata lain, kekuatan mutawatir sebagai sumber informasi itu di bawah sesuatu yang hissiyat dan akliyat. Jadi pesan pokoknya, kalau sampean berdebat dengan seseorang, kalau bisa pakailah argumentasi yang sumbernya itu hissiyat dan akliyat. Kenapa? Karena hissiyat dan akliyat itu bisa diterima oleh semua orang. Kalau mau dipakai dalam konteks yang lebih luas, kalau sampean berdebat dengan orang non-muslim, ya jangan pakai Quran. Jangan pakai sam'iyat. Karena Quran itu bagi orang non-muslim ya tidak relevan. Quran bisa kita jadikan dalil bagi kita yang percaya Quran. Orang yang tidak percaya Quran ya tidak bisa sampean dalili Quran. Buktinya apa?
Ada ayat loh, gimana wong dia nggak percaya ayat. Buktinya ada hadis loh, dia nggak percaya hadis wong dia bukan muslim. Jadi nggak bisa sampai memakai dalil sam'iyat untuk orang yang tidak mempercayai sam'iyat itu. Sam'iyat itu artinya wahyu ya. Orang tersebut tidak percaya kepada wahyu bersangkutan. Ya nggak bisa sampai berdebat dengan orang tersebut menggunakan sam'iyat itu. Makanya kalau kita, ini menarik teori ini nih ya. Ini menarik sekali nih buat saya. Ini memberikan pelajaran yang penting ya. Kalau misalnya begini, misalnya ini ya, jenengan terlibat dalam sebuah perdebatan di parlemen Indonesia aja lah, ya mengenai suatu isu, ya misalnya apa isu mengenai soal pemilu itu harus pakai sistem proporsional, terbuka atau tertutup, misalnya ya. Ini contoh saja. Ya, jenengan sebagai anggota DPR, kebetulan jenengan ini Muslim, ya. Anggota fraksi PKB atau P3. Lalu ada perdebatan soal pemilu Indonesia besok ini apakah harus menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, dalam perdebatan di parlemen itu, yang isinya adalah ya ada muslim, non-muslim, dan parlemen kita ini kan bukan parlemen dari sebuah negara Islam atau negara agama, ini negara Pancasila. Jadi kan tidak bisa misalnya dalam perdebatan itu, saya mendukung sistem proporsional tertutup. Misalnya, alasannya karena menurut tafsiran saya ada ayat Al-Quran yang mendukung sistem ini. Sistem proporsional tertutup. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ayat Quran itu tidak bisa sampai jadikan alat dalam perdebatan di parlemen. Karena ayat Al-Quran itu sam'iyat atau mutawatirat. Ya, sumber informasi yang berupa mutawatirat. Mutawatirat itu hanya berlaku bagi orang yang mengakui yang mutawatir itu. Quran dan hadis itu hanya berlaku untuk orang Islam. Sampean berdebat di parlemen yang isinya bukan hanya orang Islam saja. Tidak bisa sampean menjadikan Quran sebagai al-asl, ya, sebagai dasar untuk menyusun premis. Kenapa? Karena tidak semua orang mempercayai mutawatir ini atau sam'iyat ini. Nah, satu-satunya al-asl, dasar untuk berargumen yang bisa disepakati dan valid buat semua orang adalah al-hissiyat wal-aqliyat. Saya harus pakai akal. Itulah sebabnya kenapa dalil akal ini tuh penting sekali di dalam perdebatan soal akidah. Ya, ini salah satu warisan penting dalam peradaban Islam ya. Jadi akidah Asy'ariyah itu dirumuskan tidak hanya melalui sam'iyat. Bahkan menurut Al-Ghazali ini sudah ada keterangannya di sini. Sumber pengetahuan yang paling kokoh adalah al-hissiyat al-aqliyah. Jadi kalau sampean mau memakai kias untuk argumen, pakailah al-asal sumber informasi berupa hissiyat dan akliyat, karena semua orang bisa terima asal dia punya akal dan indera. Jadi kekuatan dari dalil atau al-asal berupa al-hissiyat dan al-akliyat itu universal. Semua orang bisa terima itu. Sam'iyat itu kedudukannya malah justru paling belakang ini ya, paling belakang. Nomor 5 kan ya, nomor 5. Apakah ini tidak berarti menghina Al-Quran? Yonda, kok urusannya menghina segala itu? Tidak ada itu urusannya menghina. Ini soal hierarki kekuatan argumentasi secara umum ya. Pertama adalah al-hissiyat, al-aqliyat, al-mutawatirat atau kias yang berdasarkan kias sebelumnya. Baru sam'iyat, baru terakhir pendapatnya lawan yang kita jadikan sebagai alat untuk membangun argumentasi.